for the expert. Yeah, it is for the beginner, for the student of the senior high school, for grade 2 especially. Yes, brochure, leaflet, banner, and hey there, welcome again with me in Sudadi Edu channel. Thank you for clicking on this video. And today we are going to talk about a brochure and pamphlet or leaflet or flyer. It is about one of the advertisement, right? Apa sih bunyi kompetensinya? Anda diminta mempunyai kemampuan membedakan berkaitan dengan ini. Ada brosur, leaflet, pamphlet, pamphlet, dan tambah lagi ini ada flyer ya, flyer. And then skill yang diharapkan adalah Anda mampu menangkap makna. Jadi nanti berkaitan dengan reading materi. Tahu isinya, bisa menangkap isinya, itulah yang diharapkan, skill yang diharapkan. Tahukah Anda perbedaan antara brosur, leaflet, banner, dan pamphlet? Saya mencoba mencari-cari informasi, kadang membingungkan. Kadang satu hal seperti ini definisinya, satu hal seperti ini definisinya. Jadi nanti akan saya pakai adalah definisi atau informasi yang saya ambil dari Wikipedia ya. Nah, ini bunyinya. Brochure is an informative paper document. Jadi dokumen kertas. Also used for advertising that can be folded into a template, pamphlet, or leaflet. Brochure available in electronic format are called e-brochure. Ternyata yang berbentuk elektronik yang namanya e-brochure. Jadi tidak harus printed media. Jadi bisa electronic media. Printed media, electronic media dinamakan brochure, e-brochure. Ya, ini ya informasi yang pertama adalah it can be folded into a template, a pamphlet, or leaflet. Nah, jadi ini berarti bahwa pamphlet itu bagian dari brosur, leaflet juga bagian dari brosur. Jadi kalau sering kita dalam kehidupan sehari meminta brosur ya, ada nggak brosurnya Pak? Oh ya ini. Nah, kadang wujudnya itu berbentuk leaflet. Kita mintanya brosur, tapi yang diberikan adalah leaflet. Kita mintanya brosur, yang diberikan adalah pamphlet. Jadi media iklan ini dinamakan brosur. Nah, bentuknya brosur bisa berwujud pamflet dan atau leaflet atau flyer lah nanti ya. Jadi pamflet dan leaflet di sini menurut pengertian di sini adalah bagian dari brosur. Sekarang kita perhatikan definisi pamflet. Pamphlet is an unbound book without hardcover. Jadi unbound book. Jadi kayak mungkin buku yang tidak dijilid ya, tidak dijilid dalam pengertian kita sehari-hari. Tidak dikasih binding, tidak diberikan cover. Langsung, halaman pertama langsung informasinya. And then pamphlet may consist of a single sheet or paper that is printed on both sides. Jadi pamphlet bisa terdiri dari single sheet, satu halaman aja, satu kertas of paper, printed in both sides yang dicetak bolak-balik kan. Jadi sisi depan dan belakang ada informasinya. And folded in half, jadi sering fold, ditekuk setengah, jadi dua gitu kan, jadi dua halaman. Atau invert, 3 bagian. Atau kadang invert, menjadi 4 bagian, tekuan gitu kan. Dinamakan leaflet, or it may consist of few pages, jika terdiri dari macam-macam halaman, beberapa halaman. Jadi dinamakan pamphlet itu juga dinamakan leaflet jika terdiri dari beberapa halaman. Ya. That are folded in a half, yang juga bisa dilipat setengah ya. Staple, kemudian make it a simple book, yang di staples kadang dan dibuatlah menjadi buku yang simple. Nah, hanya tekuk-tekukan aja tapi di staples itu. Kadang itu dinamakan leaflet menurut pengertian ini dari I take it from Wikipedia. Ini juga ya.
And then banner. Banner can be a flag or other piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan, and other message. A flag whose design is the same as shield or neckcoat form. Jadi sering menggunakan kain ya, kadang pakai kain, kadang menggunakan bahan banner yang sering kita lihat selama ini. Dulu banner itu sering menggunakan kain. And then banner are usually attached to pole and carried during a protest or rally. Sering dipakai untuk protes ya. Ada dua tiang ya, tiang penyangga kanan dan kiri yang dibawa ketika nanti protes atau ketika ada rally ya, demonstrasi dan sebagainya. The last one, flyer is a small piece of paper advertising product or event. The printing is commonly one side or on the paper. Jadi flyer itu paling simple. Biasanya dicetak satu sisi saja, one side ya. Biasanya juga kecil. Biasanya bahannya lebih tipis. Jadi alasan menggunakan flyer itu karena faktor ekonomis biasanya. Pengen promosi dan cetakannya banyak, tapi biayanya murah. Nah, itu biasanya sering yang dipakai alasan yang dipakai untuk membuat flyer. Kecil, ukurannya lebih kecil daripada pamflet atau leaflet, hanya satu sisi, kemudian sering disebar-sebarkan gitu kan. Ukurannya juga kecil. Itu flyer. Nah, sekarang kita lihat contohnya saja. Ini contoh pamflet yang tadi saya bilang ada can be folded in a three. Ini juga tiga bagian, ini juga 3 bagian. Ini contoh pamflet. And then leaflet. Nah, kurang lebih semacam ini, cuma ini kadang ini isinya ada beberapa halaman ini ya. Ini isinya nanti ada beberapa halaman. Itu leaflet ya. Ini ada beberapa halaman, mungkin 4 halaman. Ini yang di sini bisa di staples atau enggak di staples juga apa. Lebih halamannya lebih daripada pamflet. And then ini contoh banner. Ini cetakannya panjang ya. Bahannya semacam ini kalau zaman sekarang. Kalau dulu sering menggunakan kain. Ya. Tujuannya sama-sama untuk mempromosikan sesuatu ya. Ide kalau untuk protes biasanya menyampaikan ide atau gagasan. Nah, ini contoh flyer kecil kan, kecil hanya satu halaman cetak yang di belakang nggak ada. Ya, ini contoh flyer. Jadi kalau disimpulkan mungkin kayak gini mungkin ya. Ini menurut Wikipedia, informasi dari Wikipedia. Jadi flyer itu kemudian flyer itu isinya cuma satu halaman. Kemudian di atas flyer itu ada pamflet. Pamflet, kemudian leaflet. Nah, ini bagian dari brosur. Jadi Anda sering meminta brosur kan ke sebuah instansi yang diberi kadang berwujud leaflet, kadang bentuknya pamflet, kadang flyer. Jadi leaflet, pamflet, flyer itu bagian dari brosur. Nah, brosur itu bagian dari iklan, advertisement. Iklan yang dicetak, printed media advertisement gitu kan. Jadi brosur itu printed media advertisement. Iklan kan bisa berwujud video, bisa berwujud audio di radio-radio itu kan. Nah, kalau brosur itu bagian dari printed media advertisement. Nah, kurang lebih semacam ini nanti gambaran ringkasannya ya. Oke. Itu saya harapkan Anda sudah tahu perbedaannya. Ini pun informasinya kadang beda dengan
info yang lain gitu kan, yang diberikan oleh orang lain. Tadi saya hanya menggunakan dasar dari Wikipedia. Mungkin dari percetakan mempunyai definisi lain dari percetakan yang membuat, saya mau flyer itu kayak gini ya, bisa jadi beda. Nah, ini saya pakai yang sumber tertulis saja di Wikipedia. Oke, dan contoh ini dalam sebuah soal, karena Anda nanti akhirnya akan ketemu dengan soal untuk siswa itu kan. Ini contohnya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan what is the purpose of the tag, apa tujuan dari tag, ini kan sama dengan bagian dari iklan kan. Jadi tujuannya adalah kalau brosur, pamflet, itu untuk promote, mempromosikan. Ya, to promote a thing, mempromosikan sesuatu. To invite, mengajak, misalnya jika iklannya berisi tentang kegiatan. To invite person. Jadi nanti ini intinya pokoknya mempromosikan. Nah, nanti mempromosikan bisa dibagi-bagi lagi kan, bisa mengajak, bisa membujuk, bisa mempengaruhi. Itu. And then what is the 50 discount for? Who is the 50% discount for? Ini kata kuncinya adalah nih, cari kata-kata 50%. Cari aja di sini 50%. Ya, ini ada kata-kata 50%. Ya. For untuk siapa diskon 5%? Ini for the first 100 student. Jadi untuk 100 pendaftar pertama. Jawabannya berarti adalah for the first 100 student. Ini jawabannya. And then what do the reader do to get more information? Apa yang pembaca itu harusnya lakukan to get more information, untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap. Barangkali brosur ini kurang lengkap, sering kan brosur itu kadang kurang lengkap, maka ada kontak person. Di sini apa sih kontak personnya? Ini. Nah, ini ada kontak personnya. If you want to get more information. Jawabannya berarti adalah visit the contact person atau visit the email. Ini atau call ya, call the contact person, call the contact person, atau visit the email, atau asking through email. Jadi bisa bertanya melalui emailnya, ada emailnya. Ya, tidak masalah pertanyaannya apa, yang penting penguasaan kosakata itu banyak. Lagi, kalau problem kosakata yang harus Anda lakukan adalah read, membaca iklan sebanyak mungkin. Baik di printed media, di koran-koran, di televisi, kalau ada iklan yang berbahasa Inggris ya. Di media sosial tuh sering banget ada iklan yang muncul, itu mengertilah maksudnya apa, kosakatanya apa. Kalau nggak tahu silakan segera buka kamus. Terus saja. Saya yakin ketika Anda buka YouTube atau apa, ada iklan yang pop up muncul kan. Nah, langsung aja dimengerti. Walaupun tidak berkaitan dengan kita berusahalah mengerti. Jadi membaca iklan juga bagus untuk melatih keterampilan membaca. Thank you very much for your watching. See you later. Take care.